Eh? Sudah? Ya, lebih baik Yesus 2 kali. Ya. Ya, ini 2. Terus kemudian nanti 2 tak kasih Pak Aludin. Terus 2 persembahan. Selamat petang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama berkumpul untuk kita mengikuti pendalaman Alkitab yang diadakan pada petang hari ini. Sebelum kita memulai pendalaman Alkitab ini, saya mengajak kita menyanyi Berilah Hormat Padahu. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kembali Tuhan, kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, berkumpul Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kami rindu Engkau mau bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau mau celikkan hati kami Tuhan. Engkau mau siapkan tanah hati kami Tuhan, supaya hati kami siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap kebenaran firman yang akan kami dengar ini Tuhan, terus boleh membangun setiap kehidupan kami, untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah di dalam kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Aludin yang sebentar akan memaparkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau juga bekerja melalui mulut dan lidah
Pak Aludin, sehingga setiap kebenaran firman itu Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memulai persekutuan pendalaman Alkitab ini Tuhan, hanya di dalam pimpinanmu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian nomor 284 sebelum kita masuk di dalam pendalaman Alkitab. Lebih baik Yesus. Pujian ini menyatakan ada banyak tawaran di dunia, baik itu kekayaan, nama, ataupun ketenaran, tetapi kiranya setiap umat Tuhan boleh memiliki hati untuk boleh memilih akan Yesus. Lebih baik Yesus. Kita menyanyikan 2 baitnya, kemudian Pak Aludin akan naik ke mimbar untuk lebih baik Yesus bukan harta, ku milik Yesus bukan milik harta. Lebih baik Yesus bukan gedung, tuntunlah daku dengan tangan. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang ku pilih bukan dunia dan kemewahannya. Lebih baik Yesus bukan mulia, ku mau berkorban hidup untuk Tuhan. Lebih baik Yesus bukan nama, rela setia kabarkan Injil. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang ku pilih bukan dunia dan kemewahannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pada hari ini mengganti jam di mana kita PA biasanya jam 5 sore, tapi hari ini kita boleh kembali kepada jam 7 malam dan kita tentu sangat bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Saya sangat merindukan bahwa kita kembali boleh bersekutu secara kehadiran secara fisik Bapak Ibu sekalian. Hari ini bersyukur ada beberapa orang di tempat ini dan saya tidak merasa sangat tersendiri. Hari ini kita akan meneruskan untuk membahas mengenai Injil di dalam kisah kehidupan Yusuf. Kita sudah sampai kepada pembahasan kali yang ke-17 dan pada malam ini saya akan membahas satu tema, yaitu titik balik daripada kehidupan Yakub. Kenapa kehidupan Yakub bukan kehidupan Yusuf? Ini adalah satu tema yang berkenaan dengan apa yang terjadi di dalam relasi Yakub dengan Yusuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka Alkitab kita. Saya tidak akan bacakan, tapi Bapak Ibu bisa membuka Kejadian 45 dan Kejadian 46. Nanti kita akan melihat ayat-ayat di dalam bagian-bagian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa sebelum kita boleh merenungkan mengenai tema pada hari ini. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur kami boleh belajar banyak dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab.
Mereka bukan orang-orang yang sempurna, mereka punya banyak kelemahan. Mereka bukan orang yang begitu jauh di atas sana yang seakan-akan tidak terjangkau oleh kami yang berdosa. Mereka pun adalah orang-orang yang bergumul. Mereka ada kelebihan tetapi mereka juga memiliki banyak kekurangan. Mereka ada masa-masa di mana mereka begitu kelihatan perkasa, tapi juga ada masa di mana mereka sangat rentan. Dan karena itu kami boleh belajar dari orang-orang seperti itu, bukan karena mereka tanpa cacat, tetapi karena mereka bersandar kepada Tuhan dan mereka memandang kepada Engkau di dalam perjalanan iman mereka. Biarlah itu yang mendorong kami untuk kami boleh terus juga bertumbuh di dalam iman kami, dalam kesulitan dan kesusahan sekalipun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Kami serahkan waktu ke depan ini. Sertailah hamba-Mu kiranya ya Tuhan. Sertailah setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di dalam Kejadian pasal yang ke-45 dan 46. Membuka Kejadian pasal ke-45 kita sudah membahas minggu lalu. Di dalam pasal 45, Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya yang selama ini mengira Yusuf sudah mati. Saudara-saudaranya sudah 22 tahun lewat. Tidak ada kabar sama sekali. Saudaranya mengira Yusuf pasti sudah mati. Dari mana kita tahu bahwa mereka berpikir seperti itu? Coba lihat di dalam Kejadian pasal 44 ayat 20 ketika Yehuda memberikan pembelaan bagi Benyamin di hadapan penguasa Mesir itu. Apa yang Yehuda katakan? Yehuda berkata kepada penguasa Mesir itu yang adalah ternyata Yusuf. Yehuda berkata, kami mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Mereka mengatakan kakaknya sudah mati. Mereka mengira Yusuf itu sudah mati. 22 tahun ini mereka kira Yusuf yang dulu mereka jual ke Mesir sekarang sudah tidak ada, pasti sudah mati. Anak itu masih remaja, anak yang manja, anak yang disayang oleh papanya. Mana mungkin dia bertahan di dalam perbudakan yang begitu keras? Dia pasti sudah mati. Dan waktu dulu mereka menjual Yusuf itu, yang mereka inginkan adalah apa? Adalah menyingkirkan apa yang mereka rasa paling dibenci oleh mereka. Yusuf mereka begitu benci, maka mereka menjual Yusuf. Mereka menginginkan Yusuf mati supaya orang yang dibenci itu sekarang tidak ada lagi di hadapan mereka. Saudara sekalian, tetapi apakah setelah yang mereka kira kematian Yusuf itu, kehidupan mereka lantas baik-baik saja? Tidak, saudara sekalian. Banyak orang kira kalau apa yang mereka rasa beban itu bisa disingkirkan dari depan mata mereka, maka kehidupan mereka pasti lebih menyenangkan, pasti lebih baik. Saudara sekalian, kenapa orang nekat membunuh? Kenapa? Karena mereka ingin menyingkirkan orang yang mereka kira masalah terbesar di dalam kehidupan mereka. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu masalah yang jauh lebih besar tiba dalam kehidupan mereka. Kenapa orang meninggalkan pasangannya? Karena mereka kira, kalau meninggalkan pasangan, aku akan menikmati hidup yang jauh lebih baik. Tetapi setelah itu, justru masalah demi masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya itu hadir. Mengapa demikian, saudara? Karena seringkali solusi yang kita ambil, yang timbul itu adalah berasal dari hati yang diikat oleh dosa. Dan bukan solusi yang diambil dari hati yang takut akan Tuhan. Demikian pula saudara-saudara Yusuf. Mereka rasa kalau aku menyingkirkan Yusuf, maka hidupku lebih tenang, hidupku lebih nyaman. Tetapi ketika mereka sudah menjual Yusuf, mereka kira Yusuf pasti sudah mati. Akibat dari tindakan mereka apa? Mereka justru tidak ada damai sejahtera. Mereka merasa seakan-akan dikejar oleh konsekuensi daripada dosa mereka dulu terhadap Yusuf. Kita ingat perkataan Yehuda kepada penguasa Mesir itu. Di dalam Kejadian pasal 44 ayat 16. Yehuda berkata, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami?
Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Saudara sekalian, mereka merasa bahwa apa yang mereka alami ini karena Tuhan telah memperlihatkan dan Tuhan membalaskan kesalahan mereka dulunya. Dan sebelumnya waktu kedatangan yang pertama, dan ketika itu mereka ditahan oleh Yusuf dan Yusuf menuntut supaya mereka membawa Benyamin ke Mesir, mereka berkata seorang dengan yang lain. Mereka mengatakan di dalam Kejadian pasal 42 ayat 21, mereka berkata, betul-betullah kita ini menanggung akibat daripada dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah waktu itu kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Berarti mereka sudah lewat 22 tahun tetap tidak rasa tenang. Ada yang mengejar mereka. Saudara sekalian, akibat yang kedua bukan saja terhadap saudara, akibat yang ditimbulkan bukan saja terhadap saudara-saudaranya, tetapi akibat yang lebih berat itu harus ditanggung oleh Yakub. Ketika Yusuf dikatakan dibawa pulang jubah itu berlumuran darah, jubah yang tercabik-cabik, dikatakan Yusuf diterkam binatang buas. Hari itu adalah hari yang begitu berat bagi Yakub, sebab Yakub dia begitu sayang kepada Yusuf. Yusuf adalah anak dari istri yang dia begitu cintai, tetapi sekarang Yusuf sudah mati. Selain itu Yakub juga memandang Yusuf sebagai penerus janji Allah. Janji yang dulu diberikan kepada Abraham, diberikan kepada Ishak, dan juga diberikan kepada Yakub. Yakub melihat Yusuf menerima mimpi daripada Tuhan. Maka Yakub menganggap Yusuflah penerus daripada janji Allah itu. Maka ketika dikatakan Yusuf mati, Yakub terus meratapi kepergian Yusuf. Yakub tidak bisa melupakan itu. Selama 22 tahun dia terus bersedih, dia berduka oleh karena kepergian Yusuf. Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 42 ayat 38 ketika mereka berkata kepada penguasa Mesir itu bahwa Benyamin harus dibawa ke Mesir kali berikutnya waktu mereka datang beli makanan. Yakub berkata, anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang kamu tempuh, tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati karena duka cita. Yakub masih terus mengingat kematian Yusuf. Yakub tidak rela melepaskan Yusuf. Yakub tidak mau sampai Benyamin juga kemudian diambil daripadanya. Saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun Yakub hidup di dalam kesedihan, di dalam duka yang membuat kering jiwanya, saudara sekalian. Saudara, hidup Yakub itu adalah hidup yang serupa dengan roller coaster, saudara sekalian. Ups and downs dalam kehidupan Yakub, naik dan turun, saudara sekalian. Kehidupan Yakub itu unik sekali. Berbeda dengan papanya Ishak yang relatif lebih stabil. Kehidupan Yakub adalah kehidupan yang penuh dengan restless, kegelisahan, kecemasan. Bahkan sejak dari kandungan. Saudara sekalian, kita tahu di dalam kandungan ibunya dia sudah bersaing dengan saudaranya. Dia sudah bertolak-tolakan dengan Esau. Dan membuat ibunya sangat susah waktu mengandung mereka. Ribka sampai berkata, jika demikian halnya mengapa aku mengandung? Saudara sekalian, hidup Yakub sejak muda bukanlah hidup yang berserah, yang pasrah, bukan, saudara sekalian. Dia mau merebut banyak hal, sekalipun itu harus mengkorbankan orang lain, sekalipun itu harus menempuh cara yang curang. Pokoknya Yakub harus mendapatkan seperti waktu dia meraih berkat itu. Dia mendapatkan berkat itu. Saudara sekalian, Yakub anak yang bungsu. Tetapi 2 kali dia menyalip Esau. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang pertama, hak kesulungan. Dan yang kedua itu adalah berkat kesulungan daripada Ishak ayahnya. Dan ketika dia lari kepada Laban, ketika bersama dengan Laban, Yakub juga pernah mengakali
Laban pamannya itu soal ternak. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 30. Tetapi meskipun demikian, Yakub juga diakali oleh Laban berkali-kali. Pertama soal istri, lalu juga kemudian soal upahnya. Yakub pernah bilang kepada istrinya bahwa Laban itu berlaku curang kepadanya. Dan Laban itu sudah 10 kali mengubah upah daripada Yakub. Jadi saudara sekalian, hidup Yakub adalah hidup yang dipenuhi oleh mengelabui dan dikelabui. Yakub adalah orang yang pandai mengelabui, pandai menipu orang lain. Maka karena itu saudara sekalian, tidak heran arti nama Yakub adalah penipu. Saudara sekalian, jikalau ada yang Yakub inginkan, maka dia akan mati-matian untuk mendapatkannya. Yakub bahkan pernah bergumul dengan Allah sendiri untuk mendapatkan berkat. Saudara sekalian, Yakub adalah orang yang begitu diberkati oleh Tuhan. Yakub punya banyak hal yang Tuhan berikan. Yakub memiliki kekayaan yang besar. Yakub memiliki anak-anak yang banyak. Tetapi walaupun dia diberkati Tuhan begitu limpah, tetapi Yakub juga punya sisi yang gelap di dalam kehidupannya. Salah satu dark side, sisi yang gelap dari kehidupan Yakub, karakter Yakub adalah dia begitu fokus kepada berkat-berkat secara fisik, secara jasmani. Yakub menginginkan istri yang cantik. Yakub menginginkan anak yang banyak. Yakub menginginkan status dan kekayaan. Tetapi walaupun nantinya dia punya semua itu, dia tetap bukan seorang ayah yang baik. Dia bukan seorang suami yang baik. Saudara sekalian, hidup Yakub rumit. Tetapi apakah Tuhan membiarkan Yakub seperti itu? Tidak, saudara sekalian. Mungkin kita membaca kenapa tokoh Alkitab melakukan hal-hal seperti ini. Dan Tuhan biarkan. Saudara, Tuhan tidak membiarkan Yakub seperti itu. Banyak hal dalam hidupnya yang Tuhan bentuk. Banyak hal yang Tuhan mengarahkan hidup Yakub. Yang Tuhan mengarahkan prioritas di dalam hidup Yakub. Meskipun itu harus melalui jalan yang pahit. Salah satu episode paling pahit dalam kehidupan Yakub, boleh dikatakan titik terendah di dalam hidup Yakub, adalah ketika Yusuf diambil daripadanya. Saudara sekalian, Yusuf adalah anak, sekali lagi anak yang sangat disayangi oleh Yakub. Tetapi justru yang paling disayangi itulah yang diambil daripadanya. Saudara, kalau kehilangan sesuatu barang yang remeh, yang ada duanya, ada tiganya, saudara tidak terlalu rasa sakit bukan? Tapi kalau kehilangan sesuatu yang hanya satu-satunya yang saudara paling sayang, saudara akan berduka. Saudara akan berada di dalam kesesakan yang luar biasa. Dan Yakub justru anak yang paling dia sayangi diambil daripadanya. Dan Yakub si penipu itu, dia justru ditipu oleh anak-anaknya. Berapa lama dia ditipu? 22 tahun, saudara sekalian. Yakub menipu, Yakub juga ditipu, bahkan oleh anaknya. Anak-anaknya bersekongkol 22 tahun menipu Yakub. Yakub kira Yusuf diterkam oleh binatang buas. Selama 22 tahun, dia tenggelam di dalam kesedihan yang luar biasa. Jiwanya kering dan hidupnya hampa. Apalagi selama itu saudara perhatikan, Tuhan seakan-akan diam. Tuhan tidak pernah berbicara kepadanya di dalam tahun-tahun itu. Saudara sekalian, ini hal yang paling susah. Waktu tidak ada lagi firman Tuhan datang kepada kita. Saudara, waktu bergumul masih ada firman Tuhan. Saudara dikuatkan, saudara diteguhkan. Tetapi jikalau saudara berada di dalam kesesakan, di dalam jiwa yang kering, di dalam hati yang hampir mati saudara sekalian, dan tidak ada firman Tuhan, itu adalah penderitaan. Maka saudara jangan kira kalau tidak ada lagi orang memberitakan firman, wah saudara senang. Tidak ada lagi orang mendorong pergi gereja, saudara senang. Saudara justru kasihan kalau tidak ada lagi orang yang mendorong, kalau tidak ada lagi firman yang disampaikan. Saudara sekalian, keluarga Yakub ini adalah keluarga yang rumit sekali. Mungkin saudara berkata keluargaku rumit. Saudara lihat keluarga Yakub itu rumit. Dari dalam maupun dari luar masalah datang saudara sekalian.
Dan di dalam bagian yang kita bahas mengenai kehidupan Yusuf, keluarga Yakub mengalami masalah baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, mereka mengalami masalah di antara mereka sendiri. Keluarga Yakub adalah keluarga yang disfungsi. Dan disfungsi di dalam keluarga Yakub itu begitu nyata sampai seakan-akan bisa membuyarkan seluruh janji Allah yang diberikan kepada Abraham, diteruskan kepada Ishak, lalu kepada Yakub. Keluarga itu begitu bermasalah sampai sehingga seakan-akan janji itu akan stop pada keturunan generasi yang itu. Dan selain dari dalam, saudara sekalian, ancaman dari luar terjadi pada masa itu, yaitu kelaparan yang hebat yang berlangsung selama 7 tahun. Kelaparan, kekeringan itu akan berlangsung selama 7 tahun di seluruh wilayah Mesir dan Kanaan. Saudara sekalian, kelaparan yang terjadi menyebabkan banyak hal yang berubah daripada apa yang direncanakan oleh Yakub dan keluarganya di Kanaan. Kelaparan itu mengancam keberlangsungan mereka dan bisa membuat mereka meragukan janji dan rencana Allah bagi Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan memberkati, bahwa Tuhan akan memberkati bukan hanya anak cucu Abraham, tetapi seluruh bangsa di dunia melalui mereka. Tetapi di tengah kelaparan ini, bagaimana bisa melihat janji Tuhan tergenapi? Bagaimana bisa melihat diri menjadi berkat, diri sendiri kekurangan, saudara sekalian? Maka sampai pada pasal 45, hidup Yakub itu benar-benar hidup yang begitu berat. Yakub berada dalam titik terendah dari hidupnya. Jiwanya kering, penuh dengan duka. Dia penuh dengan kecurigaan. Dia penuh dengan kekhawatiran. Dia penuh dengan kegelisahan. Saudara sekalian, itulah hidup yang paling tidak menyenangkan. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Dan Yakub menjalani hidup seperti itu. Maka kapankah saudara sekalian? Kapankah hidup Yakub mengalami turning point? Kapankah hidup Yakub masuk kepada satu titik balik di dalam kehidupannya? Adalah ketika dia harus berespon terhadap bencana kekeringan dan kelaparan yang hebat yang sedang melanda. Tetapi bencana itu bukanlah titik baliknya. Bencana itu mengantar menuju titik balik di dalam kehidupan Yakub. Saudara sekalian, mengalami bencana adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Hari-hari ini saudara ada di rumah karena sedang ada sesuatu bencana. Karena apa? Karena penyakit, karena virus yang menyebar bukan cuma di satu wilayah tetapi di seluruh dunia. Dan kita tidak menginginkan mengalami itu. Saudara sekalian, mengalami bencana adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Tetapi saudara jangan lupa bahwa seringkali di dalam bencana itulah, di dalam kesulitan itulah, Allah menempatkan turning point di dalam kehidupan seseorang untuk menggenapkan apa yang telah Dia janjikan. Saudara sekalian, bencana itu adalah sesuatu yang akan mengantar Yakub menuju kepada titik balik di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, kekeringan dan kelaparan yang terjadi pada masa itu betul-betul berat. Mungkin kita membaca dengan ringannya. Bencana itu segera berlalu. Ketemu dengan Yusuf, dipelihara oleh Yusuf. Tetapi saudara bayangkan, kekeringan dan kelaparan itu berlangsung 7 tahun saudara. Bukan hanya setahun. Bayangkan di zaman sekarang saja, semodern sekarang, saudara sekalian, kelaparan jikalau terjadi 1 tahun saja, orang tidak bisa menanam dan tidak bisa menuai, tidak ada hasil bumi sama sekali. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dunia ini. Di tengah-tengah segala teknologi, metode, teknik penyimpanan yang tentu jauh lebih mutakhir daripada zaman Yakub, saudara sekalian. Bayangkan, pemerintah Singapura saja merasa begitu cemas jikalau pandemi ini terus berlangsung. Mereka selama ini impor bahan-bahan makanan. Mereka impor banyak dari luar. Tetapi jikalau pandemi ini terus berlangsung, semua negara mau menyediakan bagi rakyatnya sendiri, maka mereka berada dalam kesulitan. Saudara sekalian,
bagaimana mungkin mereka bertahan? 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekeringan itu. Saudara sekalian, Yakub mungkin berada di dalam keraguan, berada di dalam kegelisahan. Bahaya kelaparan ini bisa melenyapkan seluruh keturunan daripada Abraham. Mereka akan mati kelaparan. Jikalau mereka mati kelaparan, maka janji yang dulu Tuhan berikan kepada Abraham itu lenyap di dalam beberapa generasi saja, saudara sekalian. Maka pada tahun kedua daripada kelaparan itu, Yakub melihat bahaya besar di depan mata. Bahaya besar bagi keberlangsungan keluarga itu. Bahaya besar bagi keberlangsungan janji Allah terhadap Abraham. Sebab mereka sekarang berada di bawah bayang-bayang kematian. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya. Yakub mendengar kabar bahwa di Mesir mereka punya kelimpahan gandum. Maka Yakub suruh anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Anak-anaknya masih merasa nyaman, merasa santai-santai saja, saudara sekalian. Tapi orang tua ada kepekaan. "Kenapa kamu duduk santai berpandang-pandangan? Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Ayo pergi ke situ, belilah gandum, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Saudara sekalian, Yakub peka, ini bahaya sekali. Maka kemudian pergilah anak-anak Yakub ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Pertama kali mereka pergi tanpa Benyamin, karena Yakub khawatir dengan bahaya yang bisa mengancam di perjalanan. Yang Yakub pikirkan hanya keselamatan Benyamin. Sekali lagi saudara, Yakub adalah papa yang pilih kasih. Yakub hanya peduli Benyamin jangan sampai ada apa-apa. Kalau anak yang lain, biarlah. Jikalau ada bahaya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saudara sekalian, yang Yakub hanya pikir adalah Benyamin. Tetapi ternyata ketika mereka bertemu dengan penguasa Mesir itu, yang mereka tidak kenali, itu adalah Yusuf. Penguasa itu menuntut supaya kali berikutnya mereka datang, mereka harus membawa adiknya yang bungsu itu. Dan gantinya, Yusuf penguasa itu menahan Simeon sebagai sandera di situ. Ketika mereka pulang membawa gandum dan mereka menyampaikan kabar itu, bahwa penguasa Mesir itu, "Jikalau kalian masih mau membeli makanan, harus membawa adikmu yang bungsu itu." Wah, itu membuat Yakub sekali lagi merasa sangat gelisah. Yakub orang yang sangat penuh dengan kecemasan. Yakub restless, saudara. Ketika mendengar itu dia tidak tenang. Dia sudah kehilangan Yusuf. Keluarganya begitu banyak masalah. Kekeringan sedang melanda. Dan sekarang dia mengalami bahaya kehilangan Benyamin. Maka Yakub tidak bisa tahan, memikirkan bahwa dia akan kehilangan Benyamin. Tetapi yang menarik kita mendapati, Yakub dalam keadaan seperti itu, Alkitab tidak mencatat dia berdoa, saudara sekalian. Yang dia pikir kesusahan dia, yang dia pikir hati dia yang hancur, yang dia pikir kedukaan dia, saudara sekalian. Apalagi ketika mereka pulang dan mendapati bahwa karung yang berisi gandum itu, ternyata uang mereka ada di dalam karung itu, mereka makin ketakutan. Kalau kami nanti kembali ke Mesir, kami bisa dituduh sebagai pencuri. Maka mereka takut kembali ke Mesir. Tetapi apa yang mereka bisa perbuat? Kelaparan masih begitu hebat. Makanan yang mereka bawa perlahan-lahan habis. Maka mereka tidak ada jalan lain. Mereka harus kembali ke Mesir. Apalagi Simeon disandera di tempat itu. Saudara sekalian. Dan mereka kalau mau kembali ke Mesir, mereka harus membawa Benyamin. Kalau tidak mereka akan mati kelaparan. Yakub begitu tidak rela, saudara sekalian. Yakub begitu bergumul. Biarlah aku kehilangan yang lain, tetapi jangan aku kehilangan Benyamin. Aku sudah kehilangan Yusuf. Aku sudah kehilangan Rahel, tidak ada lagi istri dan anak yang dia sayangi itu. Tinggal Benyamin itu. Yakub begitu tidak rela, tetapi keadaan begitu berat. Jikalau Yakub tidak melepas Benyamin, bagaimana nasib keluarga itu? Bagaimana nasib daripada janji yang diturunkan Abraham, Ishak dan Yakub itu?
Maka dengan berat hati Yakub mengizinkan Benyamin dibawa. Sebab Yakub melihat mereka sudah berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Saudara tahu berkali-kali dikatakan betapa mereka berada dalam bayang-bayang maut. Di dalam Kejadian pasal 42 sebelum mereka pergi pertama kali, Yakub suruh mereka pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu ketika Yusuf membekali keluarganya dengan gandum, Yusuf juga berkata, supaya kamu jangan mati. Berarti memang kelaparan itu begitu hebat. Kelaparan itu begitu hebat pada masa itu. Dan ketika Yehuda minta Yakub mengizinkan Benyamin ikut bersama dengan mereka ke Mesir, Yehuda pun berkata, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Saudara sekalian, Yakub betul-betul dia berada dalam titik terendah di dalam kehidupannya, begitu berat kesusahan yang ada di depan. Hatinya sudah berduka, hatinya sudah begitu kering jiwanya, dan dia menghadapi bahaya yang besar di depan. Sekarang Benyamin pun akan harus pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan ditambah Allah tidak lagi berbicara kepada dia. Maka Yakub menjadi orang yang sangat putus asa, saudara sekalian. Dan kita tahu ketika seseorang sedang menghadapi bayang-bayang maut, maka tidak ada lagi segala perencanaan, tidak ada lagi pemikiran akan janji dan rencana dan harapan di depan dia. Orang yang divonis oleh dokter, saudara sekalian, ketika dia datang ke dokter, lalu dokter membacakan hasilnya, ternyata kamu ada penyakit yang berat selama ini tidak kamu tahu. Umurmu tidak akan panjang, umurmu hanya sisa 3 bulan saja. Saudara sekalian, pada saat dokter mengatakan itu, maka seluruh rencana yang dia bangun, seluruh harapan yang dia pupuk selama ini, semuanya buyar ketika berhadapan dengan bayang-bayang daripada kematian. Maka saudara sekalian, Yakub pun mengalami itu. Bayangkan, padahal mereka itu adalah the chosen family. Keluarga yang dipilih, keluarga yang dikhususkan, saudara sekalian, untuk membawa misi Allah itu. Tetapi sekarang keluarga yang terpilih itu pun juga begitu dekat dengan kematian, saudara sekalian. Maka jikalau pada hari-hari ini banyak orang Kristen yang ngotot kepada Tuhan supaya minta dijauhkan daripada kesulitan, dijauhkan daripada sakit penyakit sama sekali, tidak ada penderitaan, saudara sekalian, itu hal yang aneh. Karena keluarga seperti Yakub pun juga harus menghadapi bayang-bayang kematian. Saudara sekalian, menghadapi itu, maka anak-anak Yakub memberanikan diri pergi ke Mesir. Mereka pergi dengan perasaan yang tidak tenang. Mereka pergi dengan kekhawatiran yang besar. Ada 3 hal yang bisa mengancam mereka. Bagaimana mereka menjawab tentang uang yang waktu itu ada di dalam karung mereka. Bagaimana mereka bisa membawa pulang Simeon yang sedang ditahan. Bagaimana mereka memastikan bahwa Benyamin pun juga akan pulang bersama dengan mereka. Waktu Yakub melepas anak-anaknya, Yakub memandang Benyamin yang pergi bersama dengan saudaranya. Benyamin ini bukan lagi anak kecil, Bapak Ibu sekalian. Tapi Yakub tidak rela melepas anak itu. Yakub tentu melihat Benyamin pergi. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia tentu begitu gelisah. Dan dia menantikan mereka kembali. Dan setibanya di Mesir, apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, semua yang mereka khawatirkan itu tidak terjadi. Mereka malah dijamu, makan oleh penguasa Mesir itu. Keadaan begitu baik, Simeon dilepaskan, dan Benyamin pun kelihatannya baik-baik saja. Benyamin mendapatkan porsi yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Keadaan begitu baiknya, dan mereka pada hari itu siap pulang dengan membawa gandum yang berlimpah. Benyamin selamat. Simeon ada bersama dengan mereka. Tetapi ternyata masalah tidak selesai, saudara. Mereka kemudian dikejar. Mereka dituduh. Kalian sudah mencuri piala
perak daripada penguasa itu yang dipakai menelaah. Mereka berkata, tidak mungkin. Jikalau itu betul, maka biarlah siapa yang kedapatan piala itu di karungnya, maka dia mati dan kami semuanya siap jadi budak. Dan ketika diperiksa, ternyata piala itu ada di dalam karung Benyamin. Celaka, celaka. Benyamin adalah anak yang begitu disayangi oleh Yakub. Sekarang mereka sudah mengatakan, pada siapa kedapatan piala itu biarlah dia dimatikan saja. Mereka tidak sanggup membayangkan. Nanti mereka pulang, tapi Yakub tidak melihat Benyamin. Apa yang terjadi dengan papa mereka? Saudara sekalian, maka disinilah kita mendapati ketika berjumpa dengan penguasa Mesir itu, Yehuda memberanikan diri untuk maju membela Benyamin. Dan disinilah puncak daripada kisah bersaudara itu. Yusuf mendengarkan pembelaan Benyamin. Yusuf menangis. Dan Yusuf tahu ini waktunya dia menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada mereka, akulah Yusuf. Oh, ketika mendengar itu semua saudara-saudaranya ketakutan. Mereka gemetar. Tetapi Yusuf menenangkan mereka. Dan Yusuf mengatakan kepada mereka bahwa semua ini adalah kehendak dan pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara sekalian, ketika Yusuf berkata, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual itu. Itulah titik balik di dalam kehidupan Yakub, saudara sekalian. Yakub berada pada titik yang terendah. Seumur hidup dia berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan. Seumur hidup dia berjuang mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi dia mengalami kehilangan daripada apa yang dia paling sayangi. Dan dia berada di dalam kekeringan. Jiwanya kering. Hatinya begitu lesu. Dia berada di titik terendah daripada kehidupannya. Tetapi ketika orang itu muncul, yaitu penguasa Mesir itu mengatakan, akulah Yusuf. Saudara sekalian, inilah titik balik daripada kehidupan Yakub, yaitu bahwa Yusuf yang dikira mati, ternyata masih hidup. Saudara sekalian, saudara-saudaranya sudah kira Yusuf mati. Yusuf pasti sudah mati. Tetapi Yusuf kemudian memperkenalkan diri bahwa akulah Yusuf. Mereka sangat terkejut. Saudara sekalian, dan Yusuf kemudian menenangkan saudara-saudaranya. Yusuf merangkul, memeluk mereka satu persatu dan Yusuf menangis. Yusuf meminta saudaranya supaya mereka jangan tinggal di Kanaan. Di sana kelaparan, kekeringan masih 5 tahun lagi. Pindahlah kemari ke Mesir. Aku akan memelihara kalian. Bawalah Yakub, bawalah papa kemari. Seluruh keluargamu bawa kemari. Aku akan memelihara kehidupan mereka. Aku menyediakan tanah Goshen, tanah yang subur untuk menjadi ladang penggembalaan kalian. Di Mesir ini aku akan memelihara keluarga kalian. Saudara sekalian, di sini pula titik balik, turning point bagi keluarga Yakub yang tadinya berada di dalam bahaya, bayang-bayang kematian. Saudara sekalian, apa yang mereka alami bukan bahaya biasa. Yang mereka alami sekali lagi, berkali-kali dikatakan, ayo pergilah mencari makanan supaya kita jangan mati. Berarti mereka berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mereka bukan hidup pada zaman sekarang di mana makanan di rumah habis, boleh pergi mencari ke toko. Atau ada gudang-gudang yang menyimpan makanan. Mereka kalau makanan habis benar-benar, mereka tidak tahu harus mencari kemana. Karena di sekeliling mereka semuanya juga tidak ada makanan. Kalau pergi ke Mesir bisa menghabiskan waktu yang lama untuk pergi dan pulang. Maka mereka memang berada di dalam bahaya yang besar. Tetapi ketika Yusuf berkata, akulah Yusuf, aku akan memelihara kehidupanmu. Bawalah papa kemari, bawalah seluruh keluargamu, engkau akan terjamin kehidupanmu. Ini adalah satu juga titik balik bagi keluarga mereka. Mereka yang tadinya kelaparan, mereka yang tadinya melarat, sekarang tiba-tiba berbalik menjadi sejahtera dan berlimpah. Bahkan ketika Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, Firaun menyuruh Yusuf supaya saudara-saudaranya itu membawa bekal sebanyak-banyaknya ke Kanaan. Lalu Firaun suruh jemput Yakub dan seisi rumahnya.
Suruh mereka pindah ke Mesir. Biarlah mereka menikmati apa yang terbaik di Mesir. Firaun suruh mereka membawa kereta dari Mesir untuk menjemput Yakub, menjemput anak-anak dan istri mereka. Dan Firaun berkata, nanti barang yang paling baik di Mesir akan diberikan kepada mereka. Firaun menjanjikan kepada keluarga itu. Saudara sekalian, saudara bisa membayangkan nasib yang tiba-tiba seketika berbalik arah. Dari berada di dalam titik terendah, mereka sekarang melihat bahwa Tuhan menyediakan begitu berlimpah. Dan ketika mereka pulang, Yusuf membekali mereka sangat banyak. Menggambarkan pemeliharaan Tuhan telah datang kepada mereka. Mereka yang tadinya begitu khawatir. Bahkan saudara sekalian, lucu sekali ketika mereka berkata, jangan-jangan penguasa Mesir itu mau merampas keledai-keledai kita. Saudara sekalian, penguasa Mesir itu bukan saja tidak merampas keledai mereka, tetapi ketika mereka pulang malah menambahkan 20 ekor keledai untuk mengangkut muatan barang yang begitu banyak. Saudara sekalian, bahkan juga Benyamin dapat uang saku, dikasih 300 uang perak dan 5 potong pakaian. Saudara-saudaranya juga masing-masing diberikan sepotong pakaian. Tetapi kali ini luar biasa. Dulu karena urusan pakaian mereka berselisih. Mereka lihat Yakub kasih Yusuf jubah maha indah. Mereka iri, mereka benci. Tetapi sekarang lihat Benyamin dapat 5 potong. Yang lain dapat 1 potong. Mereka tidak iri, mereka tidak ribut. Mereka pulang dengan happy, dengan sukacita. Saudara sekalian, mereka sudah berbeda. Mereka sudah diperdamaikan. Dan pemberian Yusuf ini menandakan dia sudah betul-betul mengampuni saudaranya. Yusuf sudah tutup buku. Semua dosa saudaranya sudah dia lupakan dan selesaikan. Maka mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Meluap-luap sukacita mereka. Saudara bayangkan betapa bedanya. Mereka pergi dengan membawa beban yang berat. Mereka pergi dengan membawa ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Apakah kami bisa pulang? Apakah kami bisa bawa makanan? Apakah Benyamin selamat? Simeon dilepaskan. Mereka pergi dengan kegelisahan, tetapi sekarang mereka pulang dengan sukacita yang meluap-meluap, Bapak Ibu sekalian. Sebab nasib mereka berbalik 180 derajat. Maka saudara-saudara Yusuf kembali kepada Yakub. Seakan-akan tidak sabar menyampaikan sesuatu. Tetapi di sisi lain mereka juga tahu itu akan membongkar dulu kejahatan mereka, kebohongan mereka. Tetapi ini kabar yang lebih baik, kabar yang sangat baik, kabar yang melampaui kesalahan dan dosa mereka dulu. Mereka tidak sabar pulang kepada Yakub memberitahukan bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Papa Yusuf masih hidup. Dia menjadi bahkan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara sekalian, ini kabar yang terlalu baik. Dan bagaimana reaksi Yakub? Alkitab mengatakan, ketika Yakub mendengar itu, Yusuf masih hidup. Apakah Yakub langsung bersorak? Oh, hati Yakub sudah lama begitu dinginnya. Alkitab mengatakan hati Yakub tetap dingin sebab dia tidak dapat mempercayai mereka. Selama 22 tahun ini Yakub berusaha mematikan kerinduannya terhadap Yusuf. Ketika orang kehilangan orang yang begitu dekat yang dia kasihi, dia seringkali tidak tahan melihat barang-barang daripada orang itu ada di sekitar dia. Orang yang kehilangan orang yang dia paling kasihi sebisa mungkin barang-barang itu. Sementara waktu disingkirkan supaya dia tidak berduka. Yakub selama 22 tahun. Dia mencoba untuk mematikan kerinduan hatinya kepada Yusuf. Yakub mungkin seringkali timbul harapan di dalam hatinya. Yusuf akan pulang. Mungkin pada saat-saat tertentu Yakub berada di pintu daripada kemahnya. Yakub melihat ada sosok yang datang
Mungkin Yakub akan berkata, itukah Yusuf? Tetapi dia harus mematikan harapan itu. Aku tidak boleh berharap Yusuf sudah mati. Ketika Yakub rindu, dia mencoba untuk mencari sesuatu yang memalingkan dia daripada pikirannya terhadap Yusuf 22 tahun. Yakub berusaha mematikan semuanya itu. Tetapi sekarang anak-anaknya kembali dan berkata, Yusuf masih hidup. Saudara sekalian, Yakub sulit untuk percaya. Seperti sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dia terima begitu saja. Meskipun dia tentu sangat merindukan itu. Dia sangat menginginkan ada kabar seperti itu. Tapi dia tahu Yusuf sudah mati. Yusuf sudah mati. Aku tidak boleh berharap lagi. Aku telah kehilangan dia. Tetapi pada hari itu anak-anaknya berkata Yusuf masih hidup. Yakub sulit menerima. Tetapi anak-anaknya menyampaikan perkataan Yusuf kepadanya. Ingatan Yakub mulai bangkit terhadap Yusuf. Dan kemudian Yakub melihat kereta yang disiapkan Yusuf. Kereta yang dikirimkan Yusuf untuk menjemput mereka. Maka disitulah perlahan-lahan bangkitlah pengharapan Yakub. Dan Alkitab mengatakan ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf dan melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf, percayalah dia. Dan Alkitab mengatakan bangkitlah kembali semangat Yakub. Wah, Yakub begitu bersuka cita dia menantikan sekian lama. Yakub langsung mengatakan, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Aku ini sudah tua. Aku sudah akan mati. Ketika mendengar Yusuf masih hidup, aku mau pergi. Ayo cepat kita pergi. Cukuplah itu. Anakku masih hidup. Aku mau pergi. Saudara sekalian, Yakub sebentar lagi akan berjumpa dengan Yusuf. Dan dia akan berjumpa Yusuf bukan di negeri, bukan di dunia orang yang mati. Seperti dulu waktu dia menangisi Yusuf. Saudara ingat waktu Yusuf dikatakan diterkam oleh binatang buas dan jubahnya dibawa kepada Yakub. Apa yang Yakub katakan? Yakub berkata di dalam Kejadian pasal 37 ayat 35. Yakub berkata, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Yakub mengatakan, aku akan berjumpa dengan Yusuf satu hari nanti. Di mana? Di dunia orang mati. Yakub sudah mempersiapkan hatinya. Aku mau jumpa Yusuf di dunia orang mati. Tetapi sekarang saudara sekalian, Yakub diberitahu Yusuf masih hidup. Dia tidak berjumpa Yusuf di dunia orang mati. Tetapi dia akan berjumpa Yusuf di negeri orang yang hidup. Di tanah yang penuh dengan kelimpahan. Tanah yang penuh dengan pemeliharaan dan kesejahteraan. Disitulah Yakub akan berjumpa dengan Yusuf. Saudara sekalian, Yakub yang sudah mati hatinya. Yakub yang sudah kering jiwanya. Kembali dikobarkan oleh pengharapan yang besar. Bahwa Yusuf orang anak yang dia kasihi itu hidup. Yakub dikobarkan hatinya oleh kesadaran bahwa anakku itu masih hidup. 22 tahun saudara sekalian. Baru-baru kita membaca artikel ada anak yang sudah hilang. Ada saya lupa berapa 30 atau 40 tahun anak yang hilang. Mamanya hanya pergi membeli minuman sebentar ke dalam toko. Tiba-tiba anak itu sudah pergi entah kemana. Mamanya cari, tidak ketemu. Lalu mamanya mendirikan organisasi untuk mencari anak yang hilang. Sampai satu hari beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, diberitahu. Dan kemudian ada anak yang hilang juga. Lalu dicocokkan DNA-nya. Ternyata itu anaknya. Oh, mamanya itu sampai menangis. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Berpuluh-puluh tahun dia kira anaknya itu sudah matikah, sudah pergi kemanakah, tidak ketemu. Waktu ketemu dia nangis sejadi-jadinya. Saudara bisa bayangkan. Yakub yang sudah mati hatinya, yang sudah kering jiwanya, sekarang berkobar kembali. Sebab Yusuf hidup. Ini adalah satu turning point, titik balik di dalam kehidupan Yakub. Adalah tak kala dia menyadari Yusuf hidup. Tadinya dia hanya melihat bayang-bayang kematian.
Yakub hanya melihat keluarganya sebentar lagi akan berhadapan dengan kematian, bayang-bayang kematian. Tetapi sekarang Yakub melihat masa depan dengan begitu berbeda. Tadinya masa depan itu suram gelap, tetapi sekarang masa depan itu begitu berbeda. Masa depan yang gemilang terbentang di hadapan dia. Saudara sekalian, respon Yakub mengingatkan saya kepada respon daripada murid-murid Yesus. Waktu mereka mendapatkan laporan bahwa Yesus bangkit. Saudara, apa yang terjadi? Mereka hatinya sudah lesu. Pengharapannya sudah lenyap. Mereka sudah putus asa. Sudah menyerah. Mereka tidak ada lagi pengharapan akan kerajaan Allah itu. Tetapi kemudian mereka mendengar laporan bahwa Yesus bangkit. Ada campuran antara tidak percaya dan percaya, saudara sekalian. Tetapi Yesus yang bangkit itu memberikan bukti kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Yesus menampakkan diri. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, memberikan bukti bahwa dia bangkit. Sebagaimana Yusuf juga mengirimkan kereta itu untuk membuktikan bahwa dia masih hidup. Dan dia adalah penguasa sekarang di tanah Mesir. Saudara sekalian, ketika Yesus memberikan bukti kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, dia hidup. Saudara sekalian, hati murid-muridnya kembali berkobar, saudara sekalian. Padahal tadinya murid-muridnya itu sudah berada pada titik terendah di dalam kehidupan mereka. Pengharapan mereka lenyap, jiwa mereka kering. Mereka diikat oleh ketakutan. Saudara sekalian, maka kisah Rasul kemudian mengkisahkan bagaimana murid-murid yang sudah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka, ketika mereka sadar bahwa Yesus bangkit, ketika mereka tahu bahwa Yesus tidak diikat oleh kematian, bahwa Roh Kudus sekarang sudah diberikan kepada mereka, maka mereka dengan penuh keberanian mereka berbicara tentang kebangkitan Yesus. Pada hari Pentakosta itu dengan powerful mereka berdiri di hadapan orang-orang, memberitakan Yesus yang bangkit. Hati mereka meluap dengan sukacita, penuh dengan kobaran daripada api Roh Kudus, saudara sekalian. Dan mereka memberitakan kebangkitan Yesus dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, maka pertanyaan yang sama kepada kita pada hari ini. Sebagaimana ketika Yakub mengalami turning point, titik balik di dalam kehidupannya adalah saat dia menyadari Yusuf tidak mati. Yusuf hidup dan dia akan bertemu Yusuf di negeri yang penuh dengan kelimpahan. Dia akan bertemu dengan Yusuf di negeri orang hidup. Maka pertanyaan yang sama, saudara sekalian. Apakah yang merubah kehidupan begitu banyak orang di sepanjang zaman? Di seluruh dunia, termasuk engkau dan saya. Apakah yang merubah kehidupan begitu banyak orang yang berada di dalam kegelapan, berada di dalam keputusasaan, berada di dalam hati yang kering, saudara sekalian? Apa yang merubah? Adalah ketika kita menyadari bahwa Yesus hidup. He lives. Bahwa Yesus itu bangkit mengalahkan kematian. Yesus tidak diikat oleh kematian. Saudara sekalian, melalui kematian Yesus, Yesus memikul seluruh hutang dosa kita. Tetapi kematian yang adalah upah daripada dosa tidak berdaya mengikat Yesus. Pada saat Yesus mati, musuh-musuhnya merasa menang. Iblis merasa menang. Tetapi Yesus tidak diikat oleh kematian. Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan pengharapan bagi setiap orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, Yusuf adalah bayang-bayang daripada Kristus. Maka saya memberi judul Injil di dalam kisah Yusuf. Waktu kita membaca perjanjian lama, kita melihat Injil di dalamnya. Yusuf adalah bayang-bayang daripada Kristus. Berita Injil nampak jelas di dalam kehidupannya. Jikalau Yusuf menutupi pelanggaran dan dosa daripada saudara-saudaranya, Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia dan memberikan dan membebaskan kita daripada lingkaran yang tidak habis-habisnya. Ada siklus dosa, tuduhan di dalam hati, perasaan bersalah, pembelaan diri, rasa malu, dan hati yang kering. Itu terus mengikat orang berdosa. Dosa,
tuduhan di dalam hati muncul. Muncul perasaan bersalah, muncul satu pembelaan diri, muncul rasa malu, hati yang kering. Orang berdosa terus mengalami itu. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung seluruh dosa kita dan membebaskan kita daripada lingkaran yang tidak habis-habisnya itu. Saudara sekalian, dan oleh kebangkitan Yesus, dia hidup, maka kita sekarang boleh masuk ke dalam kerajaannya. Kita diterima di dalam kerajaannya melalui Yesus. Kabar baik yang sampai kepada Yakub bergema kepada kita sampai kepada hari ini. Kita mendengarkan kabar baik itu. Sebagaimana Yakub mendengar Yusuf hidup, maka tulang yang kering itu kembali dihidupkan. Maka saudara sekalian, ketika mendengar Yesus hidup, itu adalah kabar yang terbaik bagi setiap orang yang diselamatkan. Waktu kita bergumul dengan bayang-bayang maut, seperti Yakub bergumul dengan hari depan, dia melihat hari depan di bawah bayang-bayang daripada kematian. Tetapi ketika melihat Yusuf masih hidup, bayang-bayang kematian itu lenyap. Yang dia lihat adalah masa depan di negeri yang Yusuf mau memelihara mereka dan memberikan kelimpahan kepada mereka. Saudara sekalian, waktu kita sadar Yesus bangkit, kematian tidak mengikat dia. Masa depan yang diikat oleh dosa itu sekarang gugur, saudara sekalian. Karena Yesus bangkit. Dia melepaskan kita daripada perbudakan, belenggu, ketakutan, kekeringan jiwa, dan hati yang mati, saudara sekalian. Dan pada akhirnya saya ingin membawa kita melihat satu keindahan daripada kitab suci. Kejadian pasal ke-46 mencatat bagaimana keluarga Yakub pindah, saudara sekalian. Dikatakan keluarga Yakub dan namanya disebutkan satu persatu di dalam Kejadian pasal 46. Saya bacakan sepintas saja, saudara. Di ayat ke-7 dikatakan, anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yaitu Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi, dan seterusnya. Saudara sekalian, saudara akan mendapati satu daftar nama-nama yang panjang. Dan ini adalah bagian yang menarik, saudara sekalian. Finally, pada akhirnya, 70 anggota keluarga Yakub itu berkumpul semua di Mesir. No one left behind. Tidak ada yang tertinggal di Kanaan. 70 daripada seluruh keluarga Yakub akhirnya berkumpul di Mesir. Dan Kejadian pasal 46 memberikan kepada kita daftar nama-nama mereka yang pindah dari Kanaan ke Mesir. Beberapa nama kita tahu, tetapi lebih banyak lagi nama-nama yang kita asing, kita tidak kenal. Apa yang mau diberitakan kepada kita melalui nama-nama yang tercatat di sini, saudara sekalian? Saudara perhatikan, ini hal yang sangat indah mau dinyatakan dari nama-nama yang kita tidak kenal sebagian besar. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kehidupan mereka dan sebagainya. Saudara perhatikan, nama-nama ini, mereka adalah semua orang-orang yang turut mengalami titik balik, turning point di dalam kehidupan mereka. Di dalam hidup mereka, kenapa? Karena Yusuf hidup. Saudara sekalian, nama-nama ini adalah orang-orang yang ikut mengalami turning point di dalam kehidupan mereka karena Yusuf hidup. Dan yang kedua, daftar nama-nama ini memberikan konfirmasi bahwa Allah setia terhadap janjinya. Dan Allah berkuasa memelihara janjinya. Saudara sekalian, Allah berjanji kepada Abraham. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, itu adalah satu hal yang kelihatannya mustahil. Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Tetapi sepasang suami istri itu, Abraham dan Sarah, mereka orang yang sudah lanjut usia. Mereka adalah pasangan yang mandul. Mustahil. Bagaimana bisa dari satu pasang yang mandul menjadi bangsa yang besar? Tapi jikalau hari itu ada 70 orang keluarga daripada Yakub, itu berarti Allah setia. Dia menepati janjinya kepada Abraham. Dan dari bangsa itu, dari 70 orang itu, nantinya menjadi bangsa yang besar. Dan yang ketiga, yang mau diberitakan dari nama-nama ini, saudara baca sekali lagi silsilah ini. Saya jamin saudara bosan. Karena ini bukan silsilah keluarga kita. Kita punya empek, kita punya akong, kita punya sepupu yang lain.
nama-nama mereka jikalau pernah ketemu ada signifikansi. Tapi jikalau tidak pernah ketemu, nama-nama itu rasanya aneh bagi kita, tidak kenal. Tetapi saudara sekalian, nama-nama itu mewakili kita. Nama-nama itu mewakili orang-orang percaya di segala bangsa dan di segala zaman. Daftar nama-nama itu menyatakan keberagaman daripada orang-orang yang dipanggil Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Saudara sekalian, di antara keturunan Yakub yang kumpul di Mesir, ada orang yang kaya dan berkuasa seperti Yusuf. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan menjual saudaranya seperti saudara-saudara Yusuf. Ada Ruben yang pernah meniduri istri ayahnya. Ada Yehuda yang mengambil istri Kanaan dan kemudian punya skandal dengan Tamar menantunya. Ada Simeon dan Lewi yang pernah dengan berdarah dingin, tangannya berlumuran darah menghabiskan Sikem dan seluruh laki-laki di kota itu. Kita ingat peristiwa Dina, saudara. Ada Perez dan Serah yang berdarah campuran dengan Kanaan, karena mamanya Tamar adalah orang Kanaan. Juga banyak dari antara nama-nama itu adalah orang-orang yang bukan siapa-siapa, insignifikan. Misalnya ayat 10, pasal 46, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul. Nama-nama yang tidak pernah lagi disebutkan di dalam Alkitab. Mereka tidak pernah lagi muncul diceritakan tentang dirinya. Tetapi saudara sekalian perhatikan, jika mereka sebagaimana Yakub turut mengalami titik balik di dalam kehidupannya, maka demikian pula kita. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kecemaran. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, di dalam kebencian, orang-orang yang egois, orang-orang yang menipu sesamanya, orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang dengan masa lalu yang gelap, saudara sekalian. Tetapi bagian ini mau memberitahu bahwa siapapun juga di dalam anugerah Allah, no one left behind. Tidak ada orang yang akan ditinggalkan, saudara sekalian. Melalui Yesus yang hidup, kita akan dibawa dari dunia orang mati, dari lembah bayang-bayang maut, kepada negeri orang yang hidup, yang penuh dengan kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, 70 orang itu adalah penggenapan daripada janji Allah kepada Abraham. Allah tidak pernah melalaikan janjinya sekecil apapun. Melalui keturunan 70 orang inilah Allah akan meneruskan, carry on perjanjian yang dia buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan perjanjian itu juga melibatkan kita sampai kepada hari ini. Kita akan terus-menerus berada kepada menantikan Yesus akan datang kembali kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Maka saudara sekalian, keberadaan kita adalah orang-orang yang mengalami titik balik di dalam kehidupan kita adalah karena Yesus hidup. Dan Allah mempercayakan kita untuk membawa berita itu, berita baik itu. Seperti saudara-saudara Yusuf membawa kepada papanya, maka kita juga membawa berita baik itu. Bahwa Yesus hidup kepada dunia ini, kepada orang-orang di luar sana. Kita memberitakan kepada mereka, kita mendoakan mereka supaya mereka pun juga mengalami titik balik, turning point di dalam kehidupan mereka. Karena Yesus hidup, saudara sekalian. Because He lives. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang diikat oleh kematian. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Tuhan yang memberi kehidupan. Dan Tuhan yang memberikan anak yang tunggal bagi kami untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa kami, tetapi tidak diikat oleh kematian, melainkan Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan kematian, dan Yesus yang hidup melepaskan kami daripada bayang-bayang maut, memberikan titik balik, turning point di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini boleh melihat masa depan dengan penuh sukacita. Kami melihat masa depan dengan penuh pengharapan, damai sejahtera. Hati yang kering sudah dikobarkan. Jiwa yang penuh dengan lesu telah dibangkitkan Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kami. Orang-orang percaya, kami memberitakan itu. Bahwa Yesus hidup. Bahwa Yesus hidup kepada orang di luar sana. Dunia yang sedang berada di dalam duka. Di dalam bayang-bayang maut. Supaya mereka pun
dalam rencana Tuhan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan. Saya kembalikan kepada liturgos yang akan memimpin kita di dalam pujian. Lalu setelah itu mungkin langsung ditutup aja nanti karena kita tidak ada pertanyaan. Jadi jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh menyampaikan lewat nomor WA yang dicantumkan. Kita akan menjawab pada minggu yang berikutnya. Pak Bram akan memimpin kita di dalam pujian bagi persembahan dan setelah itu kita langsung tutup. Puji Tuhan, kita sudah menikmati akan kebenaran firman Tuhan dan sekarang kita diberi kesempatan juga untuk mendukung dalam pekerjaan Tuhan melalui nomor rekening yang sudah disampaikan ini. Kita akan menyanyikan pujian Lebih Baik Yesus, kita menyanyikan kedua baitnya. Lebih baik Yesus bukan harta, ku milik Yesus bukan milik harta. Lebih baik Yesus bukan gedung, tuntunlah daku dengan tanganmu. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang ku pilih bukan dunia dan kemewahannya. Lebih baik Yesus bukan mulia, ku mau berkorban hidup untuk Tuhan. Lebih baik Yesus bukan nama, rela setia kabarkan Injil. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang ku pilih bukan dunia dan kemewahannya. Baik, kita akan berdoa, kita akan menutup rangkaian pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, firman-Mu yang begitu indah, sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami Tuhan, bagaimana Engkau sudah menggambarkan akan kedatangan dan kisah penebusan daripada Tuhan Yesus melalui kisah daripada Yusuf yang sudah kami dengar ini Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan sekali lagi kebenaran firman yang sudah kami dengar ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan firman ini terus boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh menang atas segala ketakutan kami, akan segala kelemahan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan Kau terus mau berkati kami, untuk kami boleh melakukan kegiatan di sisa malam hari ini Tuhan. Kembalikan kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti pendalaman Alkitab minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.